Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian juga semangat ya sekolahnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih boleh memberkati kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus yang memberkati, menyertai dan menolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar keran air. Biasanya kita pakai keran air ini untuk cuci tangan. Kita pakai keran air ini juga untuk mandi, untuk cuci piring gitu ya. Nah, biasanya kalau keran air yang mampet itu akan membuat kita susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kenapa? Karena air adalah salah satu hal penting yang harus dipenuhi untuk kehidupan manusia. Nah, makanya kalau misalnya manusia hidup nggak ada air, susah ya untuk manusia itu beraktivitas. Biasanya anak-anak, keran yang mampet itu karena ada kotoran atau tersumbat. Nah, akhirnya kotoran itu mempersulit untuk airnya bisa mengalir. Oleh sebab itu kotoran harus segera diambil supaya airnya bisa mengalir lagi. Kotorannya harus segera dibersihkan supaya airnya bisa mengalir lagi dan bisa digunakan lagi. Ternyata anak-anak, demikian juga hati manusia. Kalau hati manusia itu tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, kalau hati manusia itu tidak diterangi dan tidak tahu tentang firman Tuhan, maka hatinya menjadi keras, bahkan menjadi kotor, dan akan menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Dan kita juga bisa nih hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain, bisa menyakiti hati orang lain. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh firman Tuhan di Alkitab yang namanya Timotius. Siapa sih Timotius ini? Yuk kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Judul Bible Story hari ini adalah Menjaga Hati. Timotius adalah seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran anak-anak. Maksudnya mamanya itu orang Israel, percaya Tuhan. Tapi papanya bukan orang Israel, papanya orang Yunani dan tidak percaya sama Tuhan. Waktu itu, Bapak Paulus atau Rasul Paulus datang ke sebuah kota namanya Listra. Nah, ketika sampai di Listra, ada seorang murid yang namanya Timotius yang mau belajar sama Bapak Paulus. Nah, Timotius ini seneng gitu mencari tahu tentang Tuhan. Akhirnya mau belajar sama Bapak Paulus ini. Dan Timotius mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Ternyata anak-anak, sebelum Timotius belajar sama Bapak Paulus, ternyata Timotius itu telah dididik tentang kitab suci atau firman Tuhan oleh mamanya yang namanya Mama Eunike dan oleh neneknya Louis waktu dia kecil. Nama Timotius ini anak-anak disebut di dalam Alkitab sebanyak 24 kali. Jadi Timotius di umurnya yang masih muda, belum dewasa loh, dia masih muda. Timotius ini menyerahkan hidupnya untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sampai-sampai Timotius ini ikut sama Bapak Paulus untuk pergi ke suatu tempat mengabarkan tentang firman Tuhan supaya banyak orang yang percaya. Hebat ya, walaupun masih muda Timotius mau loh untuk memberitakan firman Tuhan. Arti nama Timotius ini anak-anak artinya menghormati atau memuliakan Allah. Jadi Timotius ini karena dia sudah mau memberitakan firman, karena dia sudah mau menyampaikan firman Tuhan,
Timotius disebut sebagai penginjil atau sebagai gembala karena dia punya jemaat-jemaat yang percaya sama Tuhan dari pesan firman Tuhan yang dia sampaikan. Waktu kecil, Timotius itu dibesarkan dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Jadi mamanya, omanya itu percaya sama Tuhan. Walaupun papanya tidak percaya sama Tuhan ya. Dan papanya tidak diceritakan banyak dalam Alkitab, tapi mamanya dan omanya itu percaya sama Tuhan. Jadi omanya dan mamanya Timotius dari Timotius kecil itu sudah menyampaikan tentang firman Tuhan kepada Timotius. Jadi Timotius dari kecil itu sudah dibekali firman Tuhan sama mamanya dan omanya. Akhirnya dalam pertumbuhannya Timotius menjadi anak yang takut sama Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan buruk. Timotius tidak suka menyakiti temannya. Timotius juga kalau berkata-kata, kata-katanya baik, tidak berkata-kata kasar. Dan Timotius adalah orang yang taat sama mamanya, taat sama orang tuanya, bahkan taat sama omanya. Jadi ketika mulai bertumbuh remaja, Timotius itu memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang banyak, dan pemahaman yang dalam tentang firman Tuhan atau kitab suci yang dimulai diajarkan sejak Timotius kecil. Sampai akhirnya Timotius sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah anak-anak, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Timotius imannya bertumbuh karena dari kecil orang tuanya itu mengajarkan tentang firman Tuhan. Orang tuanya itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus sama Timotius. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Timotius sejak kecil hatinya itu sudah percaya sama Tuhan, sudah berpegang teguh sama firman Tuhan yang disampaikan. Jadi dia tidak menjadi anak kecil yang nakal, yang suka melawan, tidak. Timotius itu sudah dari kecil hatinya menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mau percaya sama Tuhan. Dan dari kecil juga Timotius sudah menjaga hatinya dengan hati yang mau ditegur, mau diajarkan, mau dinasehati, dan mau sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dari orang tuanya, dari mamanya, dari omanya. Bahkan ketika bertumbuh, Timotius juga mau diajarkan oleh Bapak Paulus. Nah, bagaimana dengan kamu anak-anak? Kamu sekarang di kelas 1 sudah belajar tentang firman Tuhan, sudah diajarkan tentang firman Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan. Apakah kamu mau sama seperti Timotius? Mau menyerahkan hidup kamu sungguh-sungguh sama Tuhan dan mau melayani Tuhan dari kecil? Lalu, apakah kamu mau menjaga hati seperti Timotius yang dari kecil sudah mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat bapak ibu guru, dari kecil sudah mau ditegur, atau kamu tidak mau menjaga hati dan terus-menerus melawan? Coba kamu pilih ya. Lalu yang ketiga, Timotius itu anak-anak memiliki karakter yang bisa diteladani. Walaupun masih muda, tapi dia mau melayani Tuhan, bahkan membuat orang-orang percaya sama Tuhan. Nah, kamu bisa gak kira-kira di umur yang sekarang jadi teladan di rumah, jadi teladan buat dedek? Walaupun masih kecil, jadi teladan buat papa mama. Gak suka nangis, gak suka ngelawan, tapi menjadi anak yang taat, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, pokoknya rajin berbuat hal-hal yang good. Dan kita juga mau sama-sama belajar dari Timotius. Dari kecil sampai Timotius besar, Timotius itu tetap berkomitmen atau tetap berjanji untuk menjadi saksi Tuhan dari perbuatan.
Jadi Timotius itu mau taat, mau belajar, mau mendengarkan nasihat, bahkan sampai besar Timotius tetap taat kepada Tuhan dan tetap mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, semoga anak-anak kelas 1 bisa seperti Timotius, bisa menjadi anak yang bagus, anak yang baik, yang taat, yang mau percaya sama Tuhan, yang mau rajin untuk berdoa, rajin kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah firman Tuhan ini boleh anak-anak-Mu ingat, bahkan anak-anak-Mu lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.